Sebelum aku yang patah tulang, seminggunya itu aku tuh jatuh gagal otak ringan. Jadi aku amnesia 5 jam. Aduh. Kenapa kok Cek tetap sepedaan. sepedaan? Padahal banyak orang yang menyarankan mandek wae. Itu tuh the power of ngeyel. Oh. Kalau tuh nggak main-main. Persiapannya Persiapannya itu bukan sekedar fisik, tapi mental. Fokus kaki, bukan fokus roket. Main aja lo. Iya. Aku lo berdua itu kayak orang homo. Karena pesepeda kita kali ini pasti sudah banyak yang tahu. Nila Furaida, seorang woman ultra cyclist. Meski tampak imut dan lucu, dia ini sudah ikut berbagai event ultra cyclist. Mulai Bentang Jawa yang 1500 km, East Java Journey yang 600 km, Mangeu Mangatus 500 km, Audak dan seterusnya. Kunci kuatnya hanya satu, the power of ngeyel. Padahal dia ini pernah patah tulang dan gagal otak ringan. Simak obrolan kami. Oke, kita mulai. Mbak Nila, apa kabar? baik. Kita barusan ambil respect ya. Iya. Acara Goes On. Goes on. Goes On. Nomor Seru berapa kata ya? itu? Itu 100. Iki Kategori 100. 100 lah. Aku nak gak 100 di sana ini yo aku. 100 kan? 100. Masuk 50. Aku mikir, aku ngapain ya 100, mending 50 habis itu. Tapi kata anak-anak, tenang. Kali ini rute manusiawi. Katanya 50 malah ini. Oh iya dah, lewat mana? Katanya gak ngerti. Aku belum lihat GPX ya. Cari di Om Erik tadi. Wah. Sing 50. Saya takut kan. 100 sama 50, 100. Oh bener kan, bener. 50 ini cari. Ya masa saya lihat. Aku jadi penasaran. Lewat mana kok ada tanjakan 50 ini? Iya, aku gak ngerti Malang sih. Makanya percaya Om Malang ya. Iya. Loh Om Erik udah anu dah. Udah ini dah. Udah apa? Tes rute. Gak ngerti, tapi dia kan ngerti, dia kan Om Malang kan. Oh lihat pakai komut aja. Iya. Gua aja dulu, Iya. Kita ngobrol dulu. Aku jadi penasaran tanjakan di mana sih tanjakan? Iya. Kok kayak aneh datar aja kan ya. Untuk hari ini kita ngobrol sama Mbak Nila Furaida. Iya, Furaida. Nila Furaida. Ini istimewa ya soalnya. Jarang-jarang loh ada yang model kayak sampean iki, Mbak. Kenapa? Iso sebegitu edik dengan ini ya, apa namanya, gawe jarak jauh. Apa sih singgare? Mulainya dari mana mulainya? Kayak iso tertarik sama gawe jarak jauh. Sebelum mulai pengalaman gawe jarak jauh ini apa? Event nih. Selain Bentang Jawa. Iya, Bentang Jawa, ya kan? Terus kemana? Paling Audak. Audak berapa? Audak itu aku paling ikut maksimal loh 300 all terrain. Yang kemarin 400 Malang. 400 itu aku cek rute. Oh, cek rute. Ya, aku cek rute. Yang berarti nggak melok Audak ya? Enggak, kan aku panitia toh. Iya. Alasan padahal itu udah gini. Kamu harusnya kan 400, enggak. Aku 100 aja, aku udah pernah. Masa cek rute suruh. Oh, berarti ikut tapi yang 100. Iya, aku ikut yang 100 lah udah Malang tuh. Ikut 100 aja. Lah apa 200 sudah tahu rutenya. 400 sudah cek rute, mosok ya sik disuruh ikut. Enggak lah. Sih, berarti Bentang Jawa yang pernah jauh-jauh Bentang Jawa. Terus di mana ya? Awal-awal itu EJJ 600. EJJ Itu aja kalau nggak diajak dipaksa nggak ikut. Karena belum siap, karena loh kan katanya mau ikut Bentang Jawa. Iya sih, tapi nggak tahun ini gitu kan. Udah ikut aja, ikut. Habis ikut itu terus gara-gara ikut itu kepengen ikut Bentang Jawa. Kalau misalnya aku nggak pengen ikut Bentang Jawa nggak bakal ikut. Iya. Cuman sebelumnya aku tuh sering gawe jarak jauh itu sering. Sendirian tapi. Berapa kilo? Ya tergantung, misalkan kita itu mau katakanlah
main kemana gitu kan. Nah, yang di rumah itu sama anak-anakku, ibuku, bapakku tuh dia bawa mobil. Oh. Jadi nanti ketemunya di sana ketemu di ya. sana. Iya. Ya. Kayak gitu. Iya. Nah, itu sejak kapan Ibu? Goes jauh-jauh Ibu. Covid ya? Oh berarti masih ya Mas? Masih. Terus sampai produk pandemi ya? Iya, aku produk pandemi. Kalau misalkan ditanya tahu gowes itu dari kapan? Ya dari SD, dari TK aku tahu gowes. Cuman aku yang benar-benar niat tuh gara-gara aku pindah Malang. Dulu kan aku di Surabaya. Terus habis itu aku pindah Malang kena Covid. Nah, kena Covid itu kantorku tuh nggak pernah tutup. Aku tuh wis udah masuk aja. Nah, alasan kan sepi, ya udahlah kita pakai sepedaan aja. Sepedaan itu maksudnya sepedaan bike to work. Dari rumahku ke kantorku aja itu 23 kilo. Itu pas di Surabaya atau di Malang? Malang? Di Malang. Nah, terus habis itu Sabtu Minggu mau ngapain kan? Nah, keluarga aku tuh termasuk agak-agak apa ya istilah bandel. Jadinya bandelnya itu gini, loh kan kita keluar ya, maksudnya main, apa ya berarti, ya wis kita sama sepedaan. Oh, bandel saat pandemi maksudnya. Iya. Jadinya kayak ya kesenangan. Terus aku tuh nggak suka ini loh, sepedaan kenceng-kenceng. Oh. Jadinya kalau kita long ride, aku tuh menikmati yang itu tuh me time-ku banget gitu loh. Oh, jadi me time ya? Iya. Jadi lebih senang sendirian daripada pairing? Enggak, bukan gitu. Aku tuh nggak tahu ya, aku tuh memang lebih suka sendirian itu mungkin gara-gara aku tuh nggak enakan. Jadi kalau misalkan ada temennya banyak, aku tuh malah wah nanti kasihan nungguin aku. Terus habis itu misalkan dia lagi apa, capek aku belum capek nanti itu aku juga nggak enak, mau ninggal kayak gitu loh. Makanya aku ya udah mending bebas sendirian. Kan sendirian. Iya benar. Jadi kalau ada pairingnya nggak bebas ya? Ya itu kan harus menyesuaikan. Angel loh pairingan itu. Pernah kan? Pernah. Aku ambil. Itu udah yang udah kenal lama loh ya. Kan udah kenal lama toh ya. Iya. Memang temanku yang pairing itu dia ngerasain, bahkan ada yang dia pairing itu buat pairing apa ya, Mangatus mungkin. Itu dia seminggu sebelumnya dia itu menyamakan ritme hidup. Iya. Jadi mulai kapan tidur, apa yang dimakan, jam makan, jam buang air pun dia itu menyamakan. Terus emang segitunya ya, kayak kalian mau ngapain aja lo? Iya. Aku lo berdua itu kayak orang homo. Karena kita tuh bener-bener sih nyamain harus ngapain, terus habis itu olahraganya apa, seberapa, itu sama semua. Iya, saya pairing itu agak susah sih memang. Iya, benar. Karena sering kan kejadian pairing itu terus sekarang gak sopoan. Enggak sih. Enggak juga sih. Tapi banyak yang begitu. Tapi jadi, banyak. Pisu-pisuan terus kemudian tinggal-tinggalan, ngono kan. Itu banyak banget. Benar. Wis akhirnya wis ketemu nang kono ae ngono kan. Karena gak matching ininya. Begini, iya memang iku mau persiapannya memang harus disamakan semuanya. Bukan hanya menyamakan latihan fisiknya ya, tapi menyamakan hidup ya. Ritme hidup. Bener itu. Ritme hidup. Iya, kayak orang homo. Iya, temanku katanya, loh aku tuh kayak orang homo loh katanya. Loh ngapain? Loh iya, jadinya kemana-mana yo. Kamu pesen apa? Makan itu harus sama. Soalnya apa? Kalau makan ini sama, metabolisme dalam tubuhnya sama. Karepelah aku. Iya. Aku juga begitu. Di awal-awal pairing Mangatus dengan Om Jakyo. Oh iya? Iya. Waktu awal-awal kan simulasi. Beda. Aku lagi ngerti ternyata ritme hidup ya iki. Aku kan takut Om, iki sarapan nanti. Heran deh dengan pertanyaanku. Loh, aku gak tahu sarapan. Waduh, iki apa iki? Ternyata begitu, sampai BAB deh karena kalau misalkan dia dipaksa makan itu akhirnya gampang BAB akhirnya mengganggu perjalanan dan sebagainya. Wah, iya rek, berarti memang
kudu sama semuanya gini. Bener, sama semuanya. Jadi Nah, kalau cowok dengan cowok kan gampang ya. Nah, cowok dengan cewek ya apa ritme? Kan pernah pengalaman kan? Ya apa itu? Menyamakan ritme harusnya hidupnya. sama orang ini. Loh. Oh enggak, beberapa kali aku goes sebenarnya pairing itu enggak apa ya, bukan hal yang baru. Ya. Karena sebelumnya aku juga punya temen pair goes. Jadi Di event. event itu aku punya beberapa. Maksudnya habis bareng sama ini. Nggak tahu ya, tiap event tuh pasti ada aja barengannya. Ya. Nah itu kebanyakan kan cowok. Kenapa? Karena kadang aku butuh ini ya Oh, buat seringnya malah cowok ya. aku pairingan ya? jarang pairingan tuh Apa? sama Kok cewek. memilih cowok daripada cewek. Bukan memilih sih sebenarnya. Itu tuh kayak Apa? Terpilihkan. bukan terpilihkan. Jadi ya seketemunya. Maksudnya bukan aku yang pengen yang harus Kok aku tiba-tiba nak ngejak. iya Oke tiba-tiba lah, wes. bareng, tiba-tiba bareng gitu tuh banyak ya. Ada Dan- sudah berapa kali? Aku berapa kali ya, Bu? Ya, Beda-beda pernah ya? Satu, Nah, beberapa kali. satu di event apa? EJJ itu aku EJJ juga pairing. 600. EJJ 600 itu Nah, juga aku itu bareng, bareng. walaupun nggak ada kategori pairing ya, tapi aku tuh Oh, maksudnya bareng-bareng bareng. mana ya? Nah, terus habis itu itu dengan siapa? EJJ waktu Adit ya? itu bukan EJJ aku sama Om Bob malah. Oh, sama Om Bob. Oh. Jadi yang sebenarnya ya sebenarnya halo Om Bob yang membuatku edik banget itu juga Om Bob. Oh iya tahu. Karena EJJ itu buatku Itu awal ya? Awal ikut awal event aku yang event Ultra Cyclist. ultra yang Oh. benar-benar sebelumnya kan aku ikut yang Altiren 300 Iya, tapi iya. menurutku itu kan karena belum multi days ya. Karena kalau aku tuh nganggapnya ultra itu ya multi days. Kalau Iya. cuman 200 300 itu Iya. bukan ultra Iya. menurutku. Ultra itu lebih dari itu. Yang multi days itu aku sama Om Bob. Jadi itu benar-benar pertama ya, pengalaman pertama ya. pengalaman pertama yang aku tuh nggak ada pengalaman apapun yang benar-benar kayak itu tuh sekolah. Iya. Dari dimarahi sampai diberi motivasi sampai Banyak mana ditinggalkan. dimarahi apa diberi motivasi? Sama Diberi Om Bob? motivasi Oh, ya, hei. Kepsek itu pasti memberikan motivasi kan. Itu tuh benar-benar pelajaran banget. Oh iya ya, ternyata ultra tuh nggak segampang ini. Ternyata Apa yang dapat pelajaran apa dari Om Bob? aku Iki dari Om penting Bob iki. itu ya mulai apa yang mau kita pakai, Oh, pemilihan apa yang mau kita pakai, jersey. jersey yang mau kita pakai, pemilihan apa yang mau kita makan, Oh. terus kapan kita itu tidur, terus apa yang kita bawa itu kapan kita harus menyiapkan itu tuh detail banget. Sampai sering Sedetail apa sih? sedetail apa? Misalkan gini, kalau kita misalkan mau long ride ultra itu bukan sepeda santai yang habis itu nggak ada apa-apa karena supportnya banyak ya. Ultra itu ya kamu nggak ada support, kamu dengan dirimu sendiri. Even peser nggak ono namanya peser di ultra. Kayak misalnya yang tukang tarik di ultra nggak ada. Yeah. Ultra itu ya kamu sendiri, namanya Yeah, unsupported ya. Jadinya misalkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum kamu ada ultra, 1 jam aja dalam 1 hari kasih ono tempat di sepedamu itu apa yang mau kamu bawa, apa yang kamu siapkan, mulai P3-nya, mulai ban, mulai pompa, kamu pompa sama nambal ban sama masuk ban sama masang rantai itu udah bisa apa enggak, terus habis itu dites enggak itu waktu itu? Hah? Sampai Om Bob. Kalau sama Om Bob sih nggak dites, akunya yang belajar. Aku sampai percaya berarti video Om Bob. call, iya. Oh, sempat video call. Aku video call Om Bob, sama enggak, iki. kalau aku video callnya bukan sama Om Bob tapi sama bengkel yang aku benar-benar belajar belajar ganti ban, belajar masang kayak gitu-gitu tuh aku belajar memang, karena kita itu nggak akan tahu nanti di jalan itu nanti ada yang bantuin apa enggak. Ternyata kan memang kayak gitu kan. Jadinya tapi nak cewek biasanya akan bantuin ya. Walaupun akhirnya EJJ yo Om Bob aja yang masang, aku cuma menyiapkan makan.
Tapi seenggaknya aku tahu. Jadi ketika ada orang masang ban modelnya gini, aku tuh harus ngapain bantunya itu tuh dikasih tahu. Harusnya kalau aku udah pasang kayak gini, kamu tuh bawa ini, kamu tuh yang bantuin ini, atau kamu yang bantuin ini. Itu tuh bener-bener yang oh kayak gitu ya. Gitu. Iku ada ya. Apa sampai jadi list gitu apa ya? Misalnya gini, untuk kamu harus menulis, harus aku tahu sendiri, ini. dia nggak gitu buatin list, tapi aku harus tahu sendiri. Jadi Dia buat settingan. list enggak ya? Enggak, akunya yang harus nulis kan, harus nulis. Oh iya ini. Sampai nah itu waktu Hamin ECC berapa itu? Sudah mulai persiapan sampai sebenarnya persiapan itu 2 minggu lah. Berarti Awalnya intens komunikasi sama Om Bob terkait dengan intens persiapan komunikasi yang tidak aku lakukan. Jadi waktu ECC itu aku hanya nyiapin mungkin 3 hari karena waktu itu aku ujian tesis kan. Aku tuh mau ujian tesis, Om Bob udah gini, kamu tuh harusnya karena ada ECC kamu harus lulus, bukan kamu ECC nunggu lulus. Pikirnya harus dibalik gitu kan. Iya. Oh iya ya udah, jadinya aku jadi daftar ECC. Terus habis jadinya kan aku aku harus lulus, aku nggak lulus aku nggak berangkat ECC gitu kan. Nah habis itu aku karena fokus ke sana aku nggak nyiapin apapun, makanya 3 hari itu benar-benar sekolah banget. Kenapa? Karena hari pertama aja ECC tasku aja udah bolong. Jadi 3 hari itu dalam perjalanan? Dalam perjalanan hari pertama tasku bolong. Tas apa itu? Saddle bagku itu bolong. Harusnya Om tuh bilang kamu tuh nggak bisa pakai saddle bag karena stemnya terlalu rendah kan. Kan ukurannya kecil, bawaanku banyak. Sing aku aduin nanti aku khasnya awal-awal iki ya, awal ketuban ya. Kabeh dibawa. Semuanya dibawaan. Semuanya dibawa. Padahal kita itu nggak mikir ya. Loh, kamu loh di sana loh si ono warung. Masih ada toko-toko yang bisa beli. Semuanya dibawa kayak masuk hutan. Wes ya, hari pertama bolong. Bolong itu seberapa besar? Segini loh ternyata. Sampai kena ban. Kena ban. Iya, jadinya aku kasih ini ya, tali. cari turun gini lah. Berarti nyancangnya kurang pas ya? Benar. Jadi akhirnya dicancang sama Taliban. Taliban. Ini yang ditakuti Amerika ini Taliban. Ban itu tak ditarik buat nali itu. Wes itu hari pertama. Terus baru nanjak Mojokerto aja aku masuk angin karena nggak mau sarapan. Udah dibilang kamu sarapan dulu, aku nggak biasa sarapan. Nanti aja wes, loh ini bukan sing kamu habis itu selesai finish makan, ini masih panjang. Terus gampang lah. Hari pertama itu aja aku udah masuk angin, dipijeti sama ibu-ibu warung. Om Bob tak suruh duluan. Duluan berarti Om Bob? Tak suruh duluan, karena aku kan nggak suka ditunggu. Dan Om Bob tuh sebenarnya nggak suka nunggu juga. Kita tuh hampir sama. Terus duluan aja. Padahal ya ditungguin sih, kayaknya dia makan tuh sambil ngeliatin aku tuh di mana, terus ditungguin. Terus habis itu jatuh itu. Aku tuh jatuh. Pas sendirian? Pas sendirian. Jatuh di Watu Pecah. Aku hari pertama itu udah jatuh di Watu Pecah. Jatuh ya apa? Jatuh gelundung. Terus gelundung karena aku ngerasa kan aku pakai fisik apa? Wah itu fisik yo nggak karu-karuan wes itu. Tapi memar-memar, aku taunya tuh udah di CP1. Ngantuk apa? Bukan, aku itu kan curam banget kan. Nah pas turunan karena mau hujan. Nah di depanku itu orang-orang nila ya wes digas aja pumung masih di sini mau hujan, nanti hujan kita itu tambah susah turunnya. Oke. Aku ngerasanya aku tuh pakai ban gravel ya. Ban gravel ukuran berapa ya, besar kok. Tapi enggak 30. Pokoknya bannya itu ban gede. Aku ngerasanya aman lah turunan. Padahal aku yang nggak pernah lewat situ ya. Ternyata nah sepeda aku lempar, aku udah karena aku ngerasa sepeda ini nggak tak lempar, takutnya aku langsung jatuh ke jurang. Terus habis itu sepeda ini nggak tahu kenapa bocor kan. Setelah jatuh itu bocor dia? Bocor. Terus habis itu pokoknya udah sebenarnya sih nggak bisa digowes, cuman aku ngerasa ini kan IJJ. Mosok sih
aku nyerahin itu baru hari pertama. Oh itu hari pertama. Aku tuh telepon bengkel, nanti tak tunggu di pakis di bawah, di tumpang itu, benerin di situ. Yakin Mbak? Yakin. Oke. Terus habis itu turun, terus dibeneri, habis itu tak gas sampai Blitar. Karena ngejar jam 11 malam toh COT-nya. Berarti ke bengkel itu ambil Om Bob? Enggak. Oh enggak. Bengkel tak telepon, tak suruh bawa peralatan, bawa sepeda motor, kita ketemu di situ. Oh no. Iya. Karena aku nggak mau Iya sih, bener ngono. DNF. Iya, iya. Nah, terus habis itu udah itu sampai Blitar. Namanya sepeda rusak di ini ya. Sebelum itu. Itu kondisi lukanya bagaimana? Memar-memar sih sebenarnya. Memar-memar. Cuman aku nggak ngerasain sobek, aja. Sampai ada sih gitu? sobek, ada. Gara-gara kena ini ya aspal ya. Tapi itu, aku nggak kondisi itu. Di mana aja? Berapa tempat? Oh yo banyak. Iya, Aku kan di Blitar kan kita sempat mandi sampai ya. ada luka memar-memar. Berdarah-berdarah? Berdarah sih enggak, makanya aku berani. Aku lanjut aja, memar-memar. Linu-linu ya? Ya iyalah. Kondisi sepeda ya apa rusak di mananya? RD rusak. Pokoknya hari kedua itu dia ini tuh udah nggak bisa ini kerennya, nggak bisa naik turun udah. Oh, itu di posisi kerennya di posisi atas atau bawah? Bawah. Bawah ya. Api ya. Api ya. Api. Tapi Om Bob tuh mesti gini, fokus ke kekuatanmu bukan ke sepeda. Kalian salahnya kita itu fokus di sepeda. Iya iya. Nggak kuat dikit naikin. Habis itu turunin, naikin turunin gitu toh. Padahal sekarang harusnya kita fokus di kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari makan. Kamu tuh cuman ngebong. Jadi aku makan, terus pokoknya semuanya dimakan untuk balikin. Yo bisa. Setelah jatuh itu bisa. Ya. Terus kan kondisi begitu ya. Nggak kepikir DNF? Enggak. Kenapa? Aku tuh masih mikir yang aku mulai itu harus aku selesaikan. Padahal hari ketiga itu aku DNF kurang 100 kilo. Gara-gara aku tuh ngerasa aku tuh udah down karena waktu naik. Itu DNF tak? Waktu anu? Iya, kurang 130 kilo aku DNF. Pokoknya tanjakan tuh udah selesai. Nah, aku pikir di depan tuh masih ada tanjakan. Aku aja itu hari ketiga jatuh lagi karena microslip kan. Microslip itu pas nanjak itu aku jatuh. Terus sampai aku tuh tidur kok di hutan itu, di berarti hutan. Pas jatuhnya ini ketiduran. Aku langsung gini. Jatuh iya, aku tuh sampai kok nggak ada sing video aku. Saya itu lucu loh aku ngono. Soalnya apa jatuh itu aku langsung loh. Ya Allah sumpah, ini tuh hutan loh aku gitu. Kan terus habis itu tak jalan aja wis tak tuntun. Tapi itu jauh dengan Om Bob? Oh jauh dan memang aku tuh nggak terlalu suka ditunggu ya, jadinya udah duluan aja. Toh misalkan aku DNF pun aku nggak merugikan orang gitu loh. Iya kan? Yang merugikan perengnya sih. Kan DNF ikut DNF juga. Oh enggak, 600 kan? Oh kalau 600 enggak ya? Enggak, 1.500 yang kayak gitu. Nah terus habis itu aku tanya Adit, kamu saya ada tanjakan, kamu nggak kuat terus DNF aja. Oh saya ada tanjakannya, ya wis lah itu wis. Sebenarnya sih itu aku ngapain ya aku DNF, karena waktu DNF itu ditanyain kan sama Mas siapa sih lupa aku, Mbak kamu ngapain DNF? Loh kata Adit sih ada tanjakan, daripada aku nggak bisa ya sepeda aku bolak-balik trouble, ya wis lah aku DNF. Enggak, ini tinggal letter tok kamu. Padahal DNF. Iya dah Mas, iso nggak aku balik? Nggak iso, kamu wis dicoret tok. Iya wis. Yang pertama dengan yang hari pertama dan ketiga, kenapa pertama bisa kuat untuk tidak DNF dan gitu ya? Terakhirnya DNF? Padahal kan terakhirnya itu aku ngerasa aku tuh udah di belakang banget dan aku tuh down. Tapi ngecek enggak? Press map enggak? Aku tuh memang enggak. Ternyata aku enggak di belakang banget, masih ada. Lu ke di press map enggak kelihatan? Itu cuape. Bayangin ya, maksudnya aku tuh enggak ngantuk-ngantuk kan. Orang aku tuh sempet tidur di musola kok. Bener-bener yang aku tuh aduh iya ya, harusnya gimana ya, kalau orang sepedaan, makanya kalau orang sepedaan, olahraga sepeda itu nggak bisa kita itu kok bisa ya anak ini gini, aku kayak gini nggak bisa. Itu karena gini, misalkan ini A, ini B, aku B. A itu bisa. Iya.
karena mungkin dia udah menyiapkan satu Iya, fisik, dua makanan, ketiga dia nggak mikir berat sebelumnya, jadi dia udah menata sehingga badannya itu kuat, siap. Lah aku kemarin itu aku bolak-balik harus begadang, pikiranku bukan sepeda tapi yang lain. Yang aku asupan yang aku makan tuh juga nggak sama. Aku ngerasa oh iya ini kesalahanku, maksudnya kesalahan yang konsekuensinya tuh kayak gini. Jadinya aku ya udahlah, kali ini aku DNF, nanti suatu saat aku belajar dari sini gitu. Kurang berapa kilo? 130. 130. Iya. Itu mungkin aku jam 8 malam udah finish. Itu gak di Padahal COT jam 9. Reaksinya Om Bob apa setelah kamu DNF? Menyayangkan tuh lu gitu, maksudnya harusnya tuh bisa gitu kan. Ya wis nggak apa-apa. Iya. Pelajaran. Makanya habis itu pas aku BC itu jauh-jauh hari. Aku sebelum BC. Kalau dari situ apa sih yang dipelajari dari? Aku belajar 3 banget hari, ya dari 3 hari itu kilo. Satu, ultra tuh nggak main-main. Persiapannya itu bukan sekedar fisik tapi mental. Mentalnya itu apa? Latihan disiplinnya itu udah dari kemarin-kemarin. Jadinya kita bisa disiplin waktu. Oh, kamu tuh makan itu di jam berapa? Kamu waktu makan itu butuh apa aja dan yang harus kamu makan apa aja. Pernah nggak kalau misalkan kita itu harusnya kita itu kamu udah tahu jarak jauh, kamu jangan terlalu banyak makan, minum es dulu. Kalau kamu rasanya dengan es itu nggak menambah stamina, tambah kamu tuh lemes kayak gitu-gitu. Iya. Dan itu masing-masing orang beda loh. Beda. Kamu harus memperhitungkan itu karena apa? Oh enggak, biasanya nggak popo, ya kan? Oh iya. Biasanya nggak popo kok. Udah hati-hati maksudnya ya. Terus habis itu misalkan oh kita itu nggak suka makan makanan pedes apa, terus atau suka begadang nonton film yang sampai malam, ya besok nggak ada apa-apa ya lo, nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan kita mau long ride, kita menyiapkan fisik, kita harus disiplin. Kamu jam 9 tidur loh, pokoknya tidur. Besok pagi kamu harus latihan, terus belum latihan beban, latihan fisik, terus aku menyiapkan apa. Nah itu kan ngaruh banget, yang namanya disiplin tuh ngaruh banget. Kenapa? Karena aku termasuk bukan orang yang kenceng ya, nggak kenceng sepedaannya. Berarti aku harus buat time managementku itu bagus. Kapan aku makan, berapa lama aku makan, terus habis itu aku juga harus tahu, oh aku tuh harus mempersiapkan ini itu mulai kapan gitu loh, nggak boleh asal-asalan. Kayak kemarin Jeje kan banku salah, yang aku bawa ban 2, yang satu ban besar, yang satu ban dalamnya Brompton kan, sampai rame. Satunya ban Brompton. Iya, karena aku pokoknya udah masukin gitu. Jadi aku tahunya waktu bocor kedua. Itu dibantuin Mas Tatang sama Om Re, kan ketemu malam-malam. Ban yang tinggal 1 ya, tinggal 1 dan itu ban Brompton ternyata ya. Akhirnya ya apa? Ban dikasih Om Tatang. Untung itu ketemu Om Tatang sama Om Re. Kalau nggak gitu aku mungkin pulang aja wes sama ngono. Soalnya apa? Malam itu kan aku termasuk golongan terakhir. Ya wes lah pulang aja. Ya apa nggak ada bani. Tapi sempat nggak di EJJ 600 itu dievaluasi detail nggak sampai Bob? Enggak sih, kalau evaluasi detail enggak. Kan dia kita udah sama-sama gede ya. Bukan menyayangkan sih, ya ini waktunya belajar dan dari situ udah bisa mikir sendiri, oh kurangnya ini. Aneh berarti evaluasinya kayaknya kurang tidur ya sebelumnya ya, karena tesnya kurang tidur. Terus aku itu kan nggak ngerti kalau ternyata harus menyiapkan stamina itu apa yang aku makan. Terus aku tuh suka jajan, nggak suka makan. Gitu loh. Jadi di jalan itu lebih banyak jajan. Jajan apa? Jajan apa sih, kayak aduh. Jajan berat apa? Jajan ringan. Oh, jajan ringan ya. Kayak anak kecil sih nggak terlalu banyak jajan, nggak suka makan gitu loh. Akhirnya kan ngebong. Iya. Kayak gitu-gitu yang aku tuh nggak persiapkan.
Ya banyak lah, saya cupu. Cupu. Setelah EJJ, kemudian apa? Apa Eventnya? ya? Benang Jawa? Belum? Benang Jawa, enggak, Mangga Mangga Mengatus. 100. Mangga Mengatus. Mangga Sudah lebih siap. 100. Mangga 100 itu lebih siap. Nah, Ada lagi itu pairing nggak? lakoni. Pairing Mangga 100. pairing sama siapa? Umre udahan. Oh, Mbak Umre ya. Heeh. Sik ta, iku Mangga Mengatus Malang ya? Heeh. Oh, aku Ya, nggak. nggak ikut iku. Karu-karuan itu. Iku finish nggak? Finish ya? Oh enggak, aku Oh, enggak finish tapi Umre kan DNF di Gresik. Terus habis itu Dokter Johan kan meninggal. Aku tuh sebenarnya udah mau DNF mulai di Jemplang. Sejak aku Ono dikasih kabar itu aku udah, aduh aku ngapain gitu loh. Maksudnya lagian ini tuh berat. Mangga 100 Malang tuh buatku berat. Terus aku tuh antara aku mikir ini sama kepikiran ya. Karena kan pagi Ya, tuh ya. ya sih apa ya wis gitulah. Wis ini tuh wis gak karu-karuan. Habis itu aku paksakan, oh harus selesai. Terus habis itu Omre itu DNF di Gresik, jadinya aku mau lanjut itu sebenarnya sama temenku itu diginiin, kamu lanjut atau nggak apa-apa, tak tungguin kita, tapi nggak bisa, aku besoknya itu udah harus kerja aku gitu. Terus enggak lah, aku DNF aja nggak apa-apa, karena emang kurang berapa kilo? kurang berapa ya? Kurang yang ke Pantai Selatan. Oh iya. Kurang ke Pantai Selatan, aku motong kan, nggak usah ke Pantai Selatan, aku langsung finish. Aku sih mikirnya ya wis lah gitu, maksudnya udahlah. Iya. Tapi kok anu ya karena aku mau ya, karena besoknya harus ada kerja dan kayaknya dilanjutkan ini bisa lebih lama gitu. Dilanjutkan sih Dan sebenarnya sendirian finish. kayaknya ya. Sendirian loh. Malam kan itu? Pokoknya Malam. aku Blitar, Gresik, Malang tuh aku sendirian udahan. Oh, Gresik itu anu ya? Sendirian aku. Sendirian ya? Cuman kan enggak, yo biasa sendiri sih ya. Maksudnya Iya. ya wis biasa aja gitu. Aneh ya, aku itu bayanganku pairing itu mesti berdua loh. Sampai ini mesti dewe-dewe ngono. Umpop di sana, sebenarnya gini. Umre nang kono, sebenarnya gini. Karena sebenarnya bukan yang pairing banget. Kalau yang EJJ memang bareng aja, bukan pairing, bareng aja. Oh, iya. Kalau yang Mangga 100 memang pairing tapi Kan? Iya. ya apa ya, maksudnya ya wes nggak apa-apa. Ya sebenarnya sih nggak yang gimana soalnya itu kan sebenarnya persiapan aja, persiapan mau BJ-nya kan. Jadinya kita pair. Iya. Setelah itu terus lakoni Lakoni berapa kilo? Lakoni itu cuma 200, tapi sebelumnya kita udah gowes dari Malang ke Jogja. Oh di Jogja lakoni. Karena kan Itu pairing juga sama Umre. pairing. Menyiapkan untuk BJ. Sebelum BJ itu kita siapa menyiapkan banyak BJ kan. Iya, BJ itu persiapan banyak. Kenapa? Karena ini BJ pertama buat kita, itu BJ pertama. Terus pertama kali pair yang sebelumnya nggak kenal, kebiasaan harus mengenal satu sama lain, apa yang pace-nya, yang satu kuat di tanjakan, yang satu kuat di letter, ini tuh nggak ketemu. Oh, belum ketemu. Sampai di lakoni belum ketemu. Sebenarnya belum. Terus settingan sepeda yang aku nggak ngerti sepeda, kalau Umre mungkin udah lama ya, jadinya dia udah firm dengan sepedanya, yang aku masih meraba-raba sepeda. Kalau misal ditanya sepeda ini tuh udah nyaman apa enggak, aku nggak ngerti. Sepeda ini tuh udah nyaman ke kamu apa enggak? Sumpah aku nggak ngerti. Kenapa? Karena aku ngertinya ya aku punyanya ini. Gitu loh. Dan itu pun yang ditancapkan ke aku sama Om Bob, kamu nggak usah fokus sepedamu apa. Oh iya. Gara-gara itu ya akhirnya kita menyesuaikan sepeda. Iya. Bukan yang sepeda menyesuaikan kita. Berarti enggak. Karena bukan apa? Aliran fitting. Kalau aku ya? Tuh fitting itu setelah BJ malah. Oh, setelah BJ malah. Sebelumnya itu aku fitting, cuman fitting apa ya? Fitting sama bengkel biasa ya. Maksudnya bukan bengkel biasa, fitting biasa. Fitting dengan akunya itu udah pas apa belum. Terus habis itu ini masih kenceng berarti udah pas gitu ya. Berarti gak ada ukuran-ukuran ngono ya? Enggak. Siapa rasanya Mbak? Enak. Enak. Oh berarti. Jadi harus pakai long ride atau fondo lah minimal ya. Masih enak, nggak ada keluhan, oh berarti pas. Gitu terus. Karena apa? Ya aku mau memaksakan misalkan, nggak enak, aku mau ganti dong. Uangnya siapa? Jadi itu kudu enak. Ya terus enak gitu loh. Aku pun orang-orang ngomongin sepeda ya.
buat long ride itu apa misalkan kayak biringnya aja itu harus yang enduro aja berapa 2,7 keles gitu kan. Terus habis itu settingannya itu pakai apa, yang ini kalau aku mikir itu aku nggak fokus ke yang lain karena aku harus fokus gimana caranya bangun sepeda ini aku tuh bisa enak. Aku enggak lah kalau kayak gitu. Itu menurutku selain wasting yo nanti insya Allah nanti diamini aja kalau misalnya ada uangnya, it's okay. Kalau misalkan nggak ada ya apa. Iya. Sampai saya kita itu. Iya. Oh, iya. Itu sampai sekarang. Tapi gak ada masalah kan itu? Enggak sih. Iya. Aku menurutku kok gitu ya. Aku itu termasuk yang begitu. Artinya kita itu sebenarnya tubuh itu bisa menyesuaikan kok. Kita pokoknya menyesuaikan. Gak teman-teman yo misalnya Bener. apa namanya ukurannya terlalu gede. Benar. Tapi kayak stemnya mungkin rada ketahuan didik kan saya pikir gak apa-apa. Iya, kalau Nah, ada uangnya untuk mengganti it's okay gitu ya. Kalau nggak ada ya masa sih mau di terus-teruskan kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku mulai awal sepedaku tak pakai ya buat BJ sampai kemarin itu aku baru bisa ganti BB-nya. Dengan harga ternyata agak mahal ya. Dan itu pun bukan yang paling mahal ya. Maksudnya dan aku tanya, "Loh Mbak, kamu dari kemarin tuh pakai BB ini gitu?" "Iya, kenapa?" "Enggak apa-apa." "Gak apa tambah." "Iya, enggak sih." Karena aku nggak ngerti. Itu hanya ada di pikiran kita. Positifnya aku nggak terlalu ngerti sepeda kali ya. Positifnya itu. Iya, kadang-kadang kalau kita nggak tahu ngerti malah, ya. Iya. Kalau aku udah ngerti aku gini, wah ini gak enak ini. Ya aku harus ganti ini. Oh ini gak enak harus ganti ini gitu kali ya. Iya. Positifnya begitu loh. Aku kayak misalnya ya, aku ambil anakku itu ke SMP kelas 2. Tak ajak dari Surabaya nang Jemplang, terus turun. Wah, adikku Probolinggo, terus dari Probolinggo turun balik Surabaya. Itu dia gak ngerti kan, Bromo itu kayak opo. Tapi ya sampai kan. Kalau dia ngerti, katanya dia gak gelem. Ikan positifnya dia nggak tahu ya. Iya benar. Kadang-kadang kita nggak tahu itu menguntungkan ya. Benar. Kalau aku tahu sepeda ya, sekali aku tahu sepeda, paling bingung paling ya enggak. Iya, dan kita mungkin waktunya habis untuk mikir sepeda itu. Bener, waktunya habis untuk mikir sepeda. Satu hal waktu malam-malam itu ya, aku tuh udah mau DNF di hari kedua, Bob tuh bilang, fokus kaki bukan fokus sprocket. Itu Om Bob. Fokus kaki bukan fokus sprocket. Apa loh itu? Mindset loh itu. Iya. Terus aku kan suka ini ya, pokoknya aku kuat tuh ya karena sekarang sprocket belakang 36 gitu ya. Iya. Nah, ketika itu nggak bisa sampai 36, kamu tuh harus gimana? Berarti kan harus fokus ke yang lain. Yang lain apa? Yo kakimu. Iya. Apa loh itu? Mancep itu sampai sekarang ya mancep. Sampai sekarang. Apa itu? Artinya kita itu nggak tergantung sama sepeda kita, kan ya? Iya benar. Akhirnya karena kita itu akan gampang menyerah ketika kita memasrahkan semuanya pada sepeda, kan ya? Wah sepeda. Artinya kesimpulannya begini, aku kuat karena sepeda, kan? Sepedaku api, sepedaku sprocketnya gede kan gitu ya? Bukan karena kitanya. Padahal kalau sepeda sebagus apapun, seringan apapun, nek kita gak pede ya gak bisa loh. Mental kan itu? Iya benar. Pede. Mental itu. Iya benar. Kayak ada teman yang ini ya, dia mengeluh pakai Hilux 4x4. Katanya wah ini nang jalan ini gak iso iki wis angel. Loh, itu masalah Hiluxnya. Iki si nyetir, si nyetirnya gak pede. Akhirnya jadi nggak bisa gitu. Tapi kalau kita pede ngono sajane iso ae. Toh teman-teman ada yang BJ pakai fiksi loh. Ada kan? Kan semangar itu. Kira gak bisa main ya apa ya BJ kayak fiksi. Sepeda kargo itu. Aku lo nyoba itu sepeda kargo ya Allah cik berat deh. Loh, iya anak kargo ada yang fiksi kan. Fiksi itu yang pertama ya. Anak kedua ya. BJ kedua. Enggak salah ya. Fiksi Pak. Jemplang Pak. Ya apa dah? Gini kau. Teman-teman fiksi ini kan gini ototnya. Oh iya benar-benar fiksi itu ototnya udah kayak terlatih. Ototnya sangat. Soalnya dia kan single gear ya, nggak mungkin dia ngurusi. Pilihan. Wes yo kalau pilihan. Kadang-kadang kita itu
perlu loh untuk apa namanya, kadang meniadakan keterpaksaan pilihan. itu, iya benar, Iya. meniadakan pilihan. Jadi kita akhirnya ya wes, Semakin banyak kita itu memilih, iya iya yo kita nggak fokus sama, harusnya misalkan ya kita punya sepedanya ini gitu ya, ya udah fokus kamu gimana caranya, adanya kamu ini kamu pakai. Nah, like kita sih mikir sepeda ini geometrinya pas nggak ya buat long ride, pas nggak ya buat nanjak. Sekarang gini, nah kalau kita long ride, emang kita dapat nanjak terus, emang kita dapat yang letter terus, enggak kan? Ya wes, ya udahlah gitu. Maksudnya fokusnya ya udah gimana caranya sepeda ini tuh firm di kita. Terus satu hal lagi, kapan itu tuh Dokter Johan yang masih ada ya, Dokter Johan tuh kan aku nanya, Dok, aku tuh kayaknya salah sadel deh. Kenapa sadelku itu bolak-balik kok nggak pas ya gitu. Itu bukan sadelnya yang salah, tapi pantatmu itu yang belum terbiasa long ride. Kamu pakai sadel apapun ya, cobaan itu pasti akan sakit. Karena apa? Oh, pantatmu yang harus membiasakan. Aku langsung mikir, oh iya kalau kayak gitu berarti benar kalau aku tuh harus membiasakan sepedanya, bukan sepeda yang harus membiasakan aku. Iya karena kalau kita misalnya, aku ya ngono, di satu sepeda itu merasa sadel itu gak enak ya, sementara sepeda yang lain itu gak apa-apa ngono. Tapi aku tak yakinkan diriku. Tapi kan yang penting kan nggak yang ini banget, maksudnya ukurannya kebesaran, atau ini tuh harusnya pakai yang tebel itu untuk yang ini seli kan. Yang penting kan udah sesuai jalurnya lah. Kadang itu kan fisik kita, pantat kita belum terbiasa. Dia bilang gitu. Lama-lama nggak apa-apa karena udah terbiasa. Iya. Nah, setelah dari latihan-latihan itu ke BJ itu merasa siap dengan setiap latihan dari mulai mangatus terus lakoni. Sebenarnya BJ itu aku ngerasa siap nggak siap ya, nggak siapnya karena aku lihat catatan waktuku. Wah, ini catatan waktuku mepet. Di lakoni sama di mangatus. Jadi kalau misalkan catatan waktuku tuh mepet, kalau lihat rutenya BJ kayak gini aku tuh nanti mepet banget. Tapi ya udah submit apa ya udah harus dilalui. Paling nanti konsekuensinya ketika aku speednya nggak bisa nambah, aku akan mengambil istilahnya trik-trik gimana caranya aku nggak banyak berhenti. Kayak misalkan aku harus bawa feeding bag. Kenapa? Karena aku harus makan di saddle. Terus habis itu aku harus misalkan waktu makan, waktu sholat itu gimana caranya jadi satu. Terus habis itu waktunya nyuci, waktunya tidur, waktunya istirahat itu jadi satu. Itu gimana caranya? Mungkin akan memaksakan di sana karena aku ngerasa catatan waktuku tuh masih jauh dari kata aman untuk BJ. Terus jadinya plan B-nya ini tuh diniatinnya yang lain. Apa nih? Ini tuh diniatinnya perjalanan yang ini tuh kesempatan yang mungkin nggak akan datang kedua kali. COT atau under COT ataupun overtime, it's okay. Tapi harus selesai. Karena itu tuh aku anggap itu waktuku yang aku harus menikmatinya. Jangan sampai aku tuh di BJ tuh pikiranku tuh cuma COT aja. Jadi aku nggak menikmati. Padahal setiap rutenya BJ itu tuh punya sisi-sisi pengalaman atau hal-hal yang bisa kita kita lihat. Kalau kita nggak ikut BJ kita nggak mungkin lihat itu. Iya. Lah sekarang ngapain sih misalkan weekend aku tak ke Carita, aku tak goes, nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin kalau nggak BJ itu nggak mungkin dilaluin, dan itu tuh indah banget. Iya. Memang banyak orang yang bilang perjalanan kayak BJ itu sebenarnya membeli pengalaman. Beli pengalaman. Sehingga bisa tergantikan itu. Nggak bisa. Kita naik motor, nggak bisa. Nggak bisa. Beda banget itu. Beda banget. Pengalaman bersepeda itu kan nggak cepet ya. Jadi kita melihat kanan kiri itu detail banget ya.
iku sing menarik, lihat masyarakat, senyumnya masyarakat. Terus kemudian saat dukungan, dukungan orang-orang dengan kita di jalan, itu kan nggak ada semangat. Dengan ya? daerah-daerah yang rumah itu hanya sepetak, orang-orangnya terbelakang banget sampai nggak ada listrik, yang terus pokoknya di gunung kita, aku tuh masih alhamdulillah loh, aku walaupun rumahku di desa, aku kayak gini di Jawa Timur, ini tuh Jawa Barat kayak gini banget. Desa gitu. apa? Terus nggak ngerti. Desa mana itu? Di desa mana? Rumahku tuh di Tumpang. Oh, Tumpang ya Kak, desa. Makanya Tumpang itu menurutku desa, kan rumahku kan di desa, di Pandanajengnya, bukan Tumpangnya. Makanya aku suka event gravel gitu karena aku udah terbiasa. Terbiasa nang sawah. Iya, terbiasa nang sawah tonggo. Itu kan kesimpulan tadi ya, apa namanya? Aku kudu ngene. Itu disepakati dengan Om Re sebagai pairing apa pribadi-pribadi sih? Oh Maksudnya, enggak, itu itu memang diomongin. Oh, diomongkan, jadi diomongin. Nanti tuh aku selalu bilang, Om Re, kita itu harus belajar makan di sepeda. Om Re gak iso kata ya. Angel ya. Dia harus berhenti ya? Iya, Om Re agak susah, yaitu tadi karena kebiasaan. Nah, aku mungkin nggak kayak Om Re yang bisa kenceng terus habis itu turun agak panjang waktunya istirahat, habis itu kenceng lagi. Iya. Nah, hal-hal kayak gini yang memang sampean modelnya gitu. pelan tapi terus ngono ya. Terus. Aku diajakin gowes berapa hari pun aku tuh kuat. Tapi jangan sampai ngajak aku tuh breng-brengan. Nanti habis. Makanya aku ya karena kebiasaan itu aku nggak bisa ikut kom-koman tuh, aku nggak bisa. Kalau long ride memang kudunya ngono sih. Maksudnya gak kenceng istirahat lama ngono. Nggak bisa pelan-pelan tapi. Dan istirahat lama aku nggak bisa. Biasanya lebih loh. Nek misalnya apa jenis waktu tempuhnya bisa lebih cepetan sing pelan tapi jalan terus ya. Karena kan save energi gitu. Habis di refill lagi. Gitu. Iya. Di lakoni ya, finish ya. Finish lakoni. Di BJ ku finish. Cuman under COT aku. Under COT. Under COT apa over COT? Over COT. Over COT aku. Si Om Re? Over COT juga. Over COT juga. Om Re pagi, aku siang. Karena malam itu aku kan udah tahu karena ya? Aku tuh udah tahu ini tuh over COT. Mau aku gas itu sebenarnya bisa. Aku bisa selesai pagi sama Om Re tuh bisa. Cuman aku mikir ngapain, kan udah over aja loh gitu. Ya udah sih tidur aja aku gitu. Ya aku tidur aja dulu, besok lagi aja deh. Nggak ada orang ya nggak apa-apa. Yang penting kan selesai. Yang penting ya selesai gini. Dan selesainya tuh dalam keadaan yang masih selai. Makanya kemarin kayak gravel di Blitar kan semuanya, gila kamu tuh loh habis goes gini kok masih kayak selai gitu ya, maksudnya ya masih yang kayak biasa-biasa aja. Yo iyalah semua pada ngebut, aku nggak ngebut kok, ngapain lah. COT aja jam 3 atau jam 4 gitu, aku finish jam 2. Ya sih adalah waktunya, tenang aja mau ngapain gitu. Ya. Jadi memang nggak pernah iki ya, apa namanya? Balapan ngono wis gak kepikir ya. Pokoknya tapi harus under atau gak harus under COT. Harus under COT. Tapi nggak mau yang berkompetisi apa gitu. Ya ini nggak usah dicontoh ya, karena kan jiwa-jiwa kompetisi itu apa ya? Jiwa-jiwa kompetisi itu butuh. Cuman aku bukan gen itu gitu loh, maksudnya. Masing-masing orang itu targetnya beda-beda. Iya benar, karena ya aku mau berkompetisi untuk hal lain, dan tapi tidak untuk hobiku. Kalau sing salah, maksudnya masing-masing orang kan targetnya beda. Yang penting sadar diri aja. Iya. Jadi nanti tuh nggak sampai yang demotivasi. Misalkan kayak aku punya temen tuh karena dia
udah latihan, ngerasa udah latihan, udah mampu. Waktu dia daftar BJ dia nggak keterima, akhirnya sekarang dia bilang aku mau ganti cabur, aku nggak mau. Masuk sama ngono. Iya, ada yang Iya, dah? gitu, aku nggak mau latihan kayak itu tuh merasa Iya. berarti ini bukan jalanku gitu-gitu kan, aneh toh maksudku. Wah, iya. Aku itu kemarin waktu ngobrol sama Ustadz Dwi Triyono, tahu ya? Yang saya mau ikut BJ itu. Dia bilang gini, Wapi itu. Kita itu apa ya? Jadi bahasanya itu sebenarnya kalau event itu sebenarnya untuk apa ya, perayaan latihan kita aja kan. Ono kalau event ya kita latihan kan. Artinya ketika ono event berarti ini ada medium untuk kita evaluasi sak piro sih kita itu ngono tok sebenarnya. Jadi kita latihan bukan untuk event ngono. Ono gak ono event ya latihan gitu. Itu kan yo mindset ya. Artinya kalau misalkan kita ya gimana latihannya untuk event ya wis. Kalau misalkan dia ganti cabur lain terus latihan mindsetnya sama, latihan untuk event, kasih untuk event ya dia ganti lagi caburnya. Kalau aku dulu untuk mendisiplinkanku, aku tuh gini ya, aku pengen sesuatu itu nggak biasa. Nah, begitupun dengan hobiku. Iya, jangan nggak biasa lah. Aneh ya. Aku ingin sepedaanku tuh nggak asal sepedaan, nggak asal ikut event, nggak asal apa gitu ya. Aku pengen ada sesuatu yang beda. Kalau misalkan kompoman jelas, aku nggak punya waktu seperti orang-orang. Mungkin sekarang aku baru punya waktu tuh sekarang-sekarang. Kalau misalkan mau latihan itu sekarang-sekarang. Kalau yang dulu karena aku masih kerja di corporate, aku nggak akan punya waktu yang kayak orang-orang bisa latihan tiap pagi. Aku pagi udah harus nyiapkan sekolah, habis nyiapkan sekolah nyiapkan ke kantor, habis itu belum pulang malam udah capek aku harus mikirin di rumah, terus habis itu besok kayak gitu terus. Aku paling punya Sabtu Minggu dan itu pun dalam 1 bulan mungkin hanya 2-3 kali. Aku bisa, makanya aku pilih long ride. Kenapa? Karena dengan long ride aku bisa sepedaan, anak-anakku bisa main. Oh iya. Bener kan? Jadi aku cari tengahnya, makanya aku juga nggak terlalu banyak teman. Ketemu di sana, bener. Aku nggak terlalu banyak temen sepedaan karena kita punya kegiatan yang berbeda. Bukan ritme, bukan apa ya, bukan aku ansos atau apa. Tapi aku harus win-win solution. Jadinya misalkan Sabtu Minggu kita mau kemana? Oh kita mau main. Mereka dapat, aku juga dapat sepedaannya kayak gitu. Berarti latihannya dijamak ya. Bener, latihan dijamak, walaupun banyak yang ngomong itu nggak bagus loh, kamu nggak pernah latihan terus sekali latihan long ride. Oh jangan lihat itunya, tapi aku lihat sisi yang lain yang kenapa aku harus long ride gitu kan. Nah itu satu. Kedua, aku dulu event itu gini, ketika ada event aku punya jiwa, oh aku harus latihan rek gitu loh. Aku harus niatin latihan gitu. Nah akhirnya ada event nggak ada event ya aku tetap goesnya tetap, karena ya udah edik itu tadi. Iya. Jadi sebenarnya event itu ya aku malah mikirnya dengan event itu tuh aku bisa punya alasan semangat lagi. Maksudnya Iya. aku punya semangat kayak mau ada event. Iya, memang gitu. Iya. Tapi memang itu yang begitu itu harus diciptakan lah, maksudnya diciptakan kayak misalnya gini ya. Nah aku itu apapun yang membuat kita semangat itu boleh. Iya boleh, nggak apa-apa. Gak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ada teman-teman yang misalnya goes, basralup, misalnya ya. Karena pengen difoto, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, loh aku nggak apa-apa. Jadi ada temanku misalkan, aku nggak suka sepedaan bambung kayak nilang gini. Aku mending suka kompoman yang, nggak apa-apa. Yang penting itu kamu gerak, udah nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Karena aku tuh kan orangnya, mungkin orang-orang bilang itu aneh ya, aku tuh aneh gitu, maksudnya nilai tuh aneh. Ya mungkin anehnya itu. Nah karena aku ngerasa aku nggak bisa kompoman, aku nggak punya waktu untuk itu, ya aku karena aku suka long ride ya aku harus punya pencapaian dalam hobiku itu satu hal yang aku tuh puas gitu. Makanya
waktu ada yang nawari BJ, aku tuh oh ya aku bisa tak ikut BJ, udahlah nekat aja. Itu aku seneng, kenapa? Karena oh ini kesempatanku untuk aku dapat mencapai sesuatu tuh yang ini tuh aku banget, yang oh ini long ride gitu ya, ini long ride yang enggak sebenarnya kan nggak ada podium apa gitu kan, sebenarnya nggak ada, cuman finisher pertama, finisher kedua, yang lainnya ya udah pokoknya menyelesaikan rute aja gitu kan. Nah jadinya ya aku menikmati itu karena yo aku sadar diri lah ya, aku komkoman yang nggak iso ya, komkoman yo menggap ya sama anak-anak atlet ya, ya udah. Sing komkoman itu belum tentu bisa loh kalau untuk long ride. Mungkin ya Belum katanya tentu. sih gitu, tapi kan Karena kan beda-beda aku ya. sih nggak Makanya ukurannya melihat itu ukurannya itu sepatu dewe-dewe, bukan sepatunya orang lain. iya, Beda banget. Masing-masing itu punya karena kesulitan settingan buat kompoman sendiri ya. sama settingan buat ultra wis beda. Beda. Badan itu ternyata juga beda. Kalau kita banget. udah terbiasa long ride, kita disuruh kompoman tuh agak susah, mungkin kecuali Zidane ya, mungkin karena dia wis Ya itu gak anu lah, kayak di ukuran itu lah gak ya. usah ganti ukuran itu. Jadi like Zidane, ayo mbak, yo DCO, wis beda kita. Iya. Tapi setelah BJ, mana nggak event yang jarak jauh? Setelah BJ event jarak jauh apa ya? Aku setelah BJ itu mau rest sebenarnya. Oh mana ya? Setelah BJ itu aku mau rest. Tahun lalu ya? BJ 2024. 2024. Aku mau rest. Aku ternyata ini kecelakaan. Yo Iya, pas. Jadinya sempet sepedaan. Maunya itu nyari 500 yang rapa itu loh. Oh. Nah di sini terus habis itu patah. Terus nggak aku ini kan, nggak aku operasi karena menurut dokternya nggak usah dioperasi, itu tuh Nyambung dewe. nanti nyambung sendiri walaupun nggak lurus nanti aman-aman gitu loh. Walaupun Karena nggak patahnya lurus. masih bagus. Tapi nggak apa-apa, mana kan? patah masih bagus ya. Tapi sudah nyambung Udah dan nggak nyambung. lurus. Ya memang nggak jatuhnya lurus. biasanya gini dari gini. Oh gitu ta. Tapi nggak ngefek ya di gerakan. Pasti ngefek. Ngefeknya Ono kalau gerakan misal yang kita terbatas ya kayaknya. bukan terbatas ya. Kayak misalkan aku habis gravelan 100 kilo di 80 kilo itu udah kerasa ada otot saraf yang dia jadinya ini tuh kuwemeng, yang diangkat gini agak susah, terus harus pelan-pelan, terus habis itu sebenarnya harus kena di ini sih, di kompres gitu, sebenarnya udah rilis lagi. Jadi pasti Itu gara-gara ada. itu, gara-gara si nyambung nggak lurus itu. Karena Ya, kan berarti seterusnya begitu. Karena kan harus nyambung kan ya. butuh waktu sih, kalau mau harus visio lagi gitu-gitu loh. Cuman kemarin Udah, visio terapinya ya, ada terapinya ya. Bisa. Tapi kan gak bisa ngelurus no kan? oh udah nyambung. memang enggak, tapi kan ototnya kan otot itu nyambung sama tulang ya. Dia harus kebiasaan gini, terus dia gini kan pasti terus ada kebiasaan tertentu. yang ini toh, maksudnya terus Iya, apalagi aku tuh salah di awal itu harusnya kalau mau setelah aku ini nih walaupun nggak disambung ya, tapi badanku tuh harusnya ada yang gerak. Nah karena aku takut ini tuh belum nyambung, aku diem aja. Nah itu yang jadi refresh gitu loh. Padahal harusnya gerak. Sarannya Yo, dokter diminta gerak. Yo karena aku waktu itu Tapi gak gerak. ya aku bukan tentara yo, aku sih perempuan sing normal yang aku takut ngono ya. Ayo ngeyel biarin. di kokon dokter ngeyel. Gerak. Tapi untung di sini ada temen itu kakinya patah terus kemudian dia di sangkal putung kan gak ono ronsen gak ono apa ya. Nyambung itu ngene Pak. Jadi dia nggak roto, akhirnya kaki kanan dan kiri panjangnya nggak sama. Iya. Karena Jadi udah beda beberapa jalannya, mili. jalannya jadi berubah. Oh. Untung nangkingnya nggak kelihatan ya. Kalau di ini kaki kelihatan. Aku habis ini kan aku fitting niat. Itu tuh kelihatan. Jadi Oh iya, nak fitting ketemuan kabeh. wah ini loh bengkong, bukan bengkong sih kayaknya itu. Karena ya ini tuh pasti Iya, ngaruh ya. iya. Itu pasti akan berbeda. Wong yang nggak sakit ae kita ndak simetris kok.
kaki kanan kiri kelihatan ketika fitting ya, kadang-kadang diganjel iki. Iya punya aku tuh ganjel jadinya. Terus kakiku tuh agak bengkok. Apa mana sing Jadinya harus dibiasakan. pernah patah. Iya kan, sampai ini kan ini ya, pernah jatuh di ECC ya, 2 kali. Cece jatuh. Jatuh, terus iki jatuh, mana, patah mana? Gak kapok. Loh, enggak. Loh, sebelum aku yang patah tulang, seminggunya itu aku tuh jatuh gagal otak ringan. Jadi aku amnesia 5 jam. Aduh. Itu Itu sepedaan juga ya? Sepedaan juga aku pakai Brompton. Iku Jadi- musuh sama Enggak, aku sendirian tuh ngantuk ya? enggak. Jadinya aku tuh jadi RC, kayaknya aku tuh ada Oh, kebanteran salah tak ya? kebanteran. Pas belok aku kebanteran. Jare gak sok banter. Kebanteran karena Oh, pas biasa belok, banter. biasa pakai sepeda biasa Iya, pakai iya. Brompton ya. Iya. Jadinya kan koyo enak gitu kan. Nah, itu aku tahu-tahu aku tuh di UGD. Oh, ngono. Tahu-tahu di UGD itu aku tuh katanya 5 jam. Pokoknya 5 jam itu aku disuruh tidur. Kenapa? Karena waktu kebangun aku tuh nggak tahu ini tuh di mana. Ini tuh di rumah sakit. Bunda tahu ini di mana? Di mana rumah sakit? Ibu namanya siapa? Itu aku udah nggak bisa jawab. Aku siapa? Aku ngapain sih do di sini? Tidur dulu. Gue disuruh tidur 5 jam itu aku gagal otak ringan. Wih. Nah, seminggu setelahnya itu aku kan long ride itu aku sempat ke Seminggu Wono. setelah gagal otak setelahnya, ringan. Aku tuh ke Wonokitri, terus habis itu hujan-hujan, habis Wonokitri ke Mojokerto, Kediri, terus gitu-gitu pokoknya nyari 500. Sendirian. Enggak, itu sama Adit. Hmm. Nah, habis itu jatuh itu patah. Cita, jatuhnya itu sama Adit itu. Oh. Nah, patah. Jadi 1 bulan itu 2 kali aku kecelakaan. Terus habis itu orang-orang tuh pada gini, udahlah Nila kamu tuh emang harus berhenti sepedaan gitu ya. Kamu tuh sojok. Ini tuh standar 1 bulan jatuh 2 kali tuh nggak ada loh. Ini semesta tidak mendukung. Ya, semesta tuh nggak mendukung gitu kan. Oh masa sih aku gitu ya? Ngeyel ya, Emang gitu ya. memang anu ya, dasarnya ngeyelan ya. Ngeyelan. Jelekku tuh ngeyelan. Loh, tapi di satu hal itu apa ngeyelan? Aku percaya bahwa Iya, nah kamu nggak ngeyelan, mandek. Loh, di Sepedaan. ini ku yang buat BC itu the power of ngeyel. Oh. Kalau aku nggak ngeyel harus finish tuh mungkin aku DNF. Apa itu? Stiker kan? Bukan di ininya loh. Apa nih ini? Sing di atasnya. Oh iya. Itu, stem itu. Apa kayak stiker? Dikasih Enggak, stiker? Enggak, tak ukir. Oh, The diukir. power of ngeyel. Oh, Itu. memang begitu ya. Memang sudah dibanggakan berarti ngeyel. The power of ngeyel. Kalau Om Yo kan ngasih aku dewean tatak. Oh, Gitu ya. iya. Kalau aku the power Nggak of cocok ya? ngeyel. Iya, iya. Kalau nggak ngeyel nggak finish itu. Iya, iya. Betul. Terus apa nih? Tanggapannya setelah banyak yang ngomong gitu. Ya aku bilang, Nggak cocok mungkin tuh. aku harus istirahat. Ya udah istirahat karena aku tuh mikir setelah BJ itu aku mau long ride itu yang kalau untuk BJ terus event-event yang udah aku lalui itu kan untukku, ya kan? Untukku sendiri. Untuk ya ini hal-hal yang ingin kamu capai dalam sejarah kamu sepedaan tuh ini gitu kan. Nah habis itu aku tuh pengen, aku habis ini udah nggak mikir lagi buatku ya sepedaan. Aku udah mau mikir charity ride. Jadi long ride itu yang benar-benar ada value-nya. Oh iya. Nah aku tuh memang punya rencana itu, ternyata patah tulang kan. Jadi beberapa event tuh aku nggak ikut. Terus habis itu alhamdulillahnya temanku ada yang ikut BJ, terus dia pas aku nge-share kegiatan sosial itu dia bilang ayo kita buat kegiatan ini untuk BJ ku karena aku pengen BJ itu punya nilai gitu ya. Udah kita buat. Moga aja sih Apa kegiatan apa? nanti BJ itu ada charity ride-nya. Yang tahun ini 2025. Yang tahun ini. Tapi temanku kan yang buatin, Iya. nyiapin, aku yang bantuin. Cuman dia yang goes gitu aja kan. Aku tuh sebenarnya ditawarin nggak ikut BJ lagi. Aku Ditawari mikirnya siapa? tawarin Om Bob, kamu nggak ikut BJ lagi, kamu ikut tau gitu loh. Kali ini udah sendiri aja.
Cuman aku mikirnya aku nggak punya waktu latihan karena kan aku harus pemulihan. Katakanlah orang-orang latihan tuh 1 tahun sebelumnya. Aku nanti dengan pemulihan aku ke BJ itu cuman 3 bulan. Kayaknya nggak bisa. Itu satu. Kedua, dengan kerjaanku yang baru, aku takutnya aku nggak bisa cuti. Ternyata aku sekarang punya pekerjaan yang dia fleksibel banget gitu ya. Harusnya aku bisa ikut. Cuman ya udahlah, tahun depan aja insya Allah kalau misalkan. Tahun depan mau ikut? Mau kalau misalkan diizin Tuhan mengizinkan aku ikut tahun depan. Dan itu bentuknya charity ride. Itu kayak udahlah buatku sepedaan sendiri yang untukku sendiri udah selesai. Nah sekarang mikirnya gimana caranya sepedaan itu punya value-nya, bukan lagi validasi diri apa enggak, Ya, tapi itu sudah selesai lah. Udah selesai. Semua gitu. sudah mengakui. Udah. bukan itu sih, tapi itu udah selesai lah. Iya, gitu apa loh. mana? Sudah semua ya Terus, kan. Semua sudah tahu. jadi apa yang bisa kita berikan kepada sesuatu yang Iya, dari iya. kesenangan kita gitu loh. Iya. Melok tah iki. Mau ada Surabaya Jakarta Apa? Ride for Palestine. Oh yang kayak tahun lalu. Boleh. Seru loh itu. Kalau misalkan ini ya. Seru loh. Lewat mana? Jalur utara apa jalur selatan? Jalur Tengah. Kalau kemarin sih lewat ini, lewat Ngawi ku ngono. Bukan selatan ya? Salah Selatan ya? itu. Selatan ya. Ngawi. Tapi tahun ini belum tahu ini. Tapi mulai ya teman-teman mulai ngobrol-ngobrol. Ayo. Kita finishnya di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Oh. Yang kemarin kan kita juga disambut baik di Kemenlu itu. Jadi seru sih. Setiap itu di beberapa tempat itu supportnya teman-teman komunitas itu luar biasa. Di Bekasi itu dengan Borak. Bareng-bareng. Padahal itu weekday itu ono puluhan boy. Sing melok, sangar ya teman-teman itu. Di beberapa tempat itu sambutan luar biasa. Di Madiun itu kita dipersilahkan masuk ke pendopo, disiapkan makan sama wali kota Madiun. Terus di Jogja itu kita waktu itu ya kita diminta ke panggung, satu panggung dengan Ustadz Abdul Somad. Kita itu keren ya, maksudnya teman-teman sebegitunya masyarakat. Terus sampai ketemu sama orang Palestina, Pak, asli. Dia tuh heran dengan kita yang mau 1000 km untuk Palestina. Wah, dia itu membanggakan kita. Padahal kita itu halah, maksudnya ya isok yang mancal, mancal. Ikut ternyata mereka luar biasa. Mereka sampai menyebut wah ini pahlawan, belajar bahasa Indonesia ngomong pahlawan itu suwi belajar. Tapi, nah ini kayaknya November sih. Oh iya. November, semoga project-project sesuai on the track. Itu berarti butuh berapa hari? Kalau tapi kan bukan event ya, jadi enggak. Ya kita noto targetnya kalau kemarin itu seminggu. Iya. Mulailah diselesaikan pekerjaannya. Iya. 10 November rencananya kita itu sampai sana. Jadi momentum pahlawan. Itu momentum pahlawan kita sampai di Kementerian Luar Negeri. Kan menteri ini ganti kan. Jadi memang harus dikunjungi lagi kan. Oktober itu Audak Bali. Audak Bali berapa? Piro? Enggak, aku cuma ikut yang 200. Bali ikut 400. Ya sayang. Apa? Mending jalan-jalan lah. Mending jalan-jalan nang Bali ya? Iya, daripada 400 di Bali. Dengan Bali tanjakannya. Tanjakan dan anjingnya. Iya, aku enggak Aku ini. jago anjingnya. Iya bener. Teman-teman Aku BJ itu pernah dikejar anjing. Oh iya. Malam-malam. Apa mana? Padahal dia itu sebenarnya cuman. Itu di mana? Dikejar anjing. Jawa Barat itu masih. Jawa Barat ya. Padahal Bali itu kan kayak anjing di sana kayak kucing di sini. Padahal dia itu sebenarnya pengen ini aja, cuman akunya aja yang udah. Iya, ya karena kita nggak terbiasa dengan anjing sih. Nah, orang Bali biasa ya. Orang Bali kamu lo diem lo, gak apa-apa itu diem kamu
kamu semakin Iya. lari dia itu semakin seneng tambah dikejar. Dikira dia ngajak main. Iya bener, dikira ngajak main. Kalau misal wus gitu tuh ngajak main katanya. Jadi semua sudah tercapai ya. Kalau Sebenarnya sih bacaan tercapai nggak jauh-jauh. 100% karena masih over COT, masih ini. Ya suatu saat, tapi aku sudah merasakan itu kayak udahlah gitu. Jadi kalau misalkan nanti ikut pun itu misalkan aku buat charity ride dan aku fokus memperbaiki catatan waktu. Cuman kan untuk yang pertama aku yang masih yang kayak amazing ya kita lewat sini Sancang kayak gini, amazing ya ada ya daerah-daerah kayak gini yang naik turunnya nggak selesai gitu-gitu. Oh ada ya daerah yang nggak ada lampunya, kurang ajar gitu-gitu. Aku masih yang amazing dengan dan kepayahan daerah-daerah dan apa ya effort kita, waktu kita itu merasakan itu kan suara gitu ya. Tapi ketika ngelewati itu jadi lucu aja gitu. Lucu tahu gini. Iya. Tapi zaman dulu waktu di bank itu kan gini ya. Bank itu kan harus cakep, ya. Iya kan, harus cakep, harus good looking. Gitu, ya. Tapi long ride, long ride itu kan gak cakep, jadi. Tapi nggak takut ya waktu kerja di bank ya? Takut sih enggak, tapi emang udah prepare perawatannya mesti agak mahal. Oh no. Sampai ada klinik tuh kamu nggak usah tag kita loh, wajahmu kamu perawatan tapi tetap aja, maksudnya kamu tag kita itu wah kliniknya gak bagus sih tetap ada. Cuman aku kan bukan yang di frontliner ya, aku kan maksudnya aku tuh di bank itu kita memang bekerjanya dari belakang dan kita ketemu nasabah yang dia nggak akan lihat gimana wajah ya, tapi lihat gimana kita ngomong dan look itu sebenarnya bukan dari warna kulit atau dari cantik-cantikannya kita. Kalau cantik ya itu relatif. Cuman aku mikirnya gini, selama aku masih office look dan aku membawa sesuatu dengan sesuatu yang sesuatu yang ini ada ilmunya buat mereka, itu tuh mereka fine-fine aja. Malahan aku tuh sebenarnya gowes itu ya gara-gara nasabahku itu. Apa? Karena nasabahku tuh kebanyakan orang gowes. Ayo Mbak Nila gitu. Lama-lama bukan mereka yang aku ajari, tapi aku yang ngajari mereka. Jadinya banyak nasabahku itu ya karena trust aja, karena deket, karena mungkin sehobi, karena mungkin ya enak aja gitu. Jadi aku nggak worry dengan kadang kalau habis long ride wajah ini yang sunburn banget gitu ya. Mereka tahu, misalkan aku udah pakai masker gitu ya. Udah pakai masker. Kamu habis dari mana kemarin? Dari Jogja. Oh gitu ya. Gitu. Aku dari Jogja. Jadi kalau habis long ride masuk kantor saja ini rada gak pede ya. Ya agak nggak pede Pak, karena sunburn banget. Ini udah kering, kusem gitu. Pasti nanti ada facial lah, apalah gitu-gitu yang dia kan ada ininya ya, kadang ada yang lupas, kadang ada yang merah-merah gitu kan. Jadi ya kadang pakai masker. Nah ini habis dari mana ini? Tapi so far itu nggak mengusik mereka karena maksudnya kita itu bukan di tataran aku kerja sama kamu karena kamu cantik, itu udah nggak di tataran itu. Udah di tataran yang kita trust, ya udah kita kerja sama gitu. Ya tapi kalau bank itu kan memang secara nggak tertulis lah. Iya. Jadi sing kepilih masuk itu ya yang good looking. Iya kan. Cuman aku termasuk yang kalau misalkan dari 10 orang dengan rating 10, aku tuh paling di 7. Yang lebih cantik banyak. Jadinya aku tuh nggak ini juga sih, nggak worry. Tapi di awal-awal sempat khawatir nggak sih kaitannya dengan itu? Misalnya perubahan wajah gara-gara enggak ya? Ada yang mengkhawatir
kalau kamu gak khawatir, ada nggak yang mengkhawatirkan di bank? Enggak. Kalau untuk Ojo loh, nanti kalau untuk anu. posisiku enggak. Oh enggak ya, enggak ada yang mengkhawatirkan. Kalau untuk posisiku enggak. Paling teman-temanku aja yang ngingetin, kamu harusnya facial loh, tambahan ini gitu. Oh ya udah. Karena itu untuk ngejaga apa ya, misalkan komedonya udah agak banyak, sunburnnya udah agak banyak, terus habis itu udah kusem, kan nggak enak ya. Maksudnya buatku juga nggak enak gitu loh. Jadi bukan karena nasabahnya harus enggak. Sempat nggak konsultasi ke klinik kecantikan sebelum? Oh sering. Oh sering. Aku mau gowes nih, gimana apa yang harus... Tapi nggak aku pakai. Loh, terus kenapa? apa Karena karena biar tahu aja gitu kan. Jadi aku pasti ke klinik itu aku bilang, dok aku tuh long ride kemarin, jadi oh iya makanya sunburn banget gitu kan. No harusnya kamu pakai SPF 50 tapi yang ini karena makanya. Dan beberapa dokternya itu kan orang gowes ya, jadi dia tahu ini tuh harusnya pakai sunscreen yang kayak gini, harusnya pakai yang kayak gini, itu dia tahu. Cuman kalau aku udah long ride, aku mau melaksanakan itu kok kayaknya waktuku habis ya aku gitu. Karena sebenarnya kayak misal sunblock itu berapapun SPF-nya itu kan ada waktunya kan. Jadi itu harus di replay. Jadi kalau terus semprotan tuh kalau nggak yang mahal banget itu sebenarnya ngerusak. Jadi mending yang namanya debu itu kan sebenarnya suci ya. Udah langsung diusap aja, langsung di replay aja. Tapi aku ngerasa enggak, nanti tambah panas apa, padahal enggak tuh. Kayak gitu aku yang masih denial gitu loh. Jadi ya paling-paling ya kamu pasti nggak pakai ini ya, iya dok, bisa nggak krim satu tok gitu loh, yang aku nggak usah pakai, nggak bisa. Tuh paling, tapi mereka udah tahu, maksudnya ya udahlah gitu. Yang penting lah ya ngeyelnya itu ya. Yang penting nanti dia pasti malu sendiri. Ya iya memang. Jadinya kalau misal di kantor dengan anak-anak yang shining gitu, aku kusem gitu kan, lama-lama aku malu sendiri kan. Foto itu nggak bagus, makanya ya udahlah besok perawatan. Aku tuh jarang banget perawatan. Iya. Kelihatan ya? Enggak, maksudnya enggak ya, apa ya? Nak sing biasanya make upan itu kan kelihatan ini banget gitu ya. Nah, kamu kan biasa. Make up aja aku tuh nggak bisa pakai make up, makanya kalaupun ada acara-acara yang butuh make up ya aku butuh orang lain lah untuk make up. Aku nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Tapi bagus gini, maksudnya natural. Jadi mereka taunya mungkin karena aku ngelapangan ya, jadi jadinya anak-anak gowes kayak gini gitu. Iya. Tapi yang tadi itu kita mau ke potong ya, jadi jatuh berkali-kali. Apa sih membuat sampai patah tulang sampai iki loh? Kenapa kok Cek tetap sepedaan? Padahal banyak orang yang menyarankan sepandek wae ngono. Kenapa? Kenapa ya? Kayak ada peletnya paling sepeda itu. Nggak pelet deh paling. Enggak juga sih, aku mikirnya gini. Gimana ya? Sesuatu itu ya pasti ada ininya ya. Ada risikonya. Ada risikonya. Aku tidur pun ya pasti ada risikonya. Aku nggak ngapa-ngapain pun pasti ada risikonya. Orang lari ya pasti resiko cedera, orang sepedaan ya pasti resiko cedera juga. Semua olahraga ada cederanya itu pasti. Tapi itu kalau misalkan kita dibalikin gini ya. Lah sekarang ini cedera, wes aku nggak sepeda lagi, wes aku mau lari. Terus nanti lari cedera lagi. Apa karambola ta ngono. Karambola iku kok cedera iku, kuku-kuku sok patah iku karambol ya. Mosok ganti maneh basket nanti cedera lagi balik maneh. Mosok sih kayak gitu terus gitu. Aku mikirnya ya udah sih gitu kan. Kalaupun misalkan kemarin aku kan itu bener-bener padat hampir setiap bulan ya aku long ride, terus mungkin ya waktunya istirahat gitu aja. Kalau orang rumah sih nggak mempermasalahkan itu, mereka lebih ke gini,
Ya itu kan kamu tanggung sendiri. Iya, aku iya, aku iya. patah itu, aku tuh ngomong di rumah kalau aku tuh nggak kecelakaan, ngomong temanku yang kecelakaan. Loh iya tuh. Hah. Iya. Kenapa gitu? Khawatir orang Aku rumah. khawatir aja, Oh. khawatir mereka khawatir gitu Iya, loh. iya. Dan ibuku cuman gini tok, oh ya wis gitu. Terus besoknya ternyata aku nggak bisa pulang, kan aku mikirnya besok pulang ya biar tahu di rumah. Ternyata besoknya nggak bisa pulang. Terus aku gini kan ditanyain, kamu pulang kapan, sama rumah sakitnya digituin. Kan aku tuh masuk di PCC, Prima Husada Cycling Club. Nah, Prima Husada kan rumah sakit. Yang tahu duluan, yang jenguk duluan tuh bukan orang tua, malah opa. Opa itu dokter Sadi. Beliau itu juga sepedaan. Ya, kamu harus bilang sama orang tua? Belum, opa. Nah, karena nggak bisa pulang kan aku ngomong apa lagi gitu ya. Terus aku ngomong, aku tuh sebenarnya habis jatuh. Cuman aku habis jatuh terus patah tulang. Aku mau di sini dulu aja karena kebetulan maksudnya ya aku mau istirahat aja gitu loh. Terus gak kaget orang rumah? Ya kaget pun cuman menahan untuk enggak yang benar-benar loh terus gimana? Enggak. Oke, masih baik-baik aja, masih oke. Jadi orang tua aku tuh ke situ jemput, bukan nungguin. Aku cuman bilang sama temanku, waktu itu Mayang tuh anak buahku di kantor. Mayang, aku tuh habis jatuh, sekarang aku opname, aku bawain ini, kamu sini yuk. Wes gitu toh. Besoknya dia pulang, ya udah aku sendirian. Karena aku masih mencerna ya, selama ini aku tuh nggak ada apa-apa. Tuh sekarang ini waktunya aku tuh jatuh gitu. Itu masih benar-benar mencerna. Okay. Apa dari hasil mencerna itu apa hasilnya? Kenapa kok gak apa-apa bareng ngono jatuh? Aku tuh mencerna gini, mungkin waktu aku berangkat itu ibuku itu gak ikhlas? Nggak ikhlas, mungkin itu. Mungkin ini. Terus aku tuh maksudnya ada bohongnya. Jadi kan hari pertama itu memang kita ke Wonogiri sama orang PCC banyak. Hari kedua aku tuh cuma sama Adit gitu ya. Harusnya aku nggak usah long ride dulu, aku tuh long ride dulu karena aku kan kemarin tuh udah habis BJ itu kan aku bilang habis ini aku nggak long ride lagi. Aku kalaupun long itu ride, ngomong ke siapa? Ibuku. Aku mau ini tuh charity ride. Nah waktu itu kan nggak charity ride, cuman gara-gara liburan panjang aja aku mau ngapain ya udahlah goes aja gitu kan. Nah mungkin aku tuh mikirnya cuman oh iya ya mungkin ibuku nggak ikhlas aku goes jauh, ya sudah gitu. Gak sempat tanya ke ibu, sama nggak ikhlas? Enggak, aku nggak tanya. Aku udah tahu jawabannya. Lah kan kamu sing berkomitmen habis BC, karena sebelum BC itu kan aku hampir tiap minggu kan long ride sampai anak-anak itu tak titip-titipin gitu loh karena ngejar BC. Habis BC maksud ibuku ya kamu kurangi aja gitu kan. Anak usia berapa sih? SD kelas 5. Gak protes ditinggal ibu Enggak ya? Enggak. Sudah tahu ya? Apa sih yang kepingin ditanamkan ke anak? Aku cuman pengen mereka akan tahu bahwa ketika mereka pengen sesuatu tuh ya kamu harus ngejar gitu loh. Akan ada hal-hal yang mungkin kamu korbankan tapi itu sementara. Misalkan waktu. Kalau kemarin aku nggak akan ikut BC, aku nggak akan mengorbankan waktu-waktu weekend yang aku harus ninggal mereka. Sekarang aku harus ninggal mereka. Udah Senin sampai Jumat aku kerja, Sabtu Minggu aku harus long ride. Nah itu ada hal-hal yang itu aku tinggalkan, tapi itu sementara. Nanti habis itu udah kita akan kembali lagi Natal lagi gitu kan. Aku cuman pengen suatu saat kamu punya sesuatu yang kamu kejar tuh yo memang harus dikejar, tapi konsekuensinya ada hal-hal yang kamu korbankan dan itu berjanjilah itu sementara gitu loh. Nggak sampai yang kayak lupa kewajiban. Sempat nggak menjelaskan itu kan? Sempat nggak menjelaskan itu kan? Sempet tapi dengan bahasa mereka ya. Oh iya. Aku bilang nanti bunda itu ikut BC itu ini. Nah ini tuh kayak aku menggambarkan BC itu event besar yang aku tuh kayak bangga banget lah gitu. Terus habis itu mereka tak kasih lihat konten-kontenku gitu. Bunda terkenal loh gini-gini. Jadi mereka iya bunda terkenal loh. Gitu. Oh iya, jadi kebanggaan loh itu. Jadi mereka misalkan ada biasa kan kalau ibu-ibu di sekolah itu kan dia tiktokan apa ngeliat. Tapi aku kan nggak pernah tiktokan ya. Mereka lihat mungkin di IG apa gitu kan, di story kalau
ibunya Mas Ali tuh ini ya goes. Oh iya ibu ikut goes. Itu bangga loh itu anak ini Aku dengan capaian-capaian bundanya. iya. Iya. Yang buat bangga adalah misalkan aku long ride nih. Terus habis itu mereka ayo bunda gitu-gitu itu oh iya mereka seneng kok. Iya, iya. Dan mereka sepedaan juga sebenarnya. Keren ya. Kemana ke sekolahnya? Ke sekolah. Aku tuh nggak pernah nganter ke sekolah. Oh dia Dia sepeda Dia sepeda sendiri, sendiri. ngaji juga sepedaan sendiri. Iya. Menarik. Iya. Sebenarnya sepedaan itu memang, nah menurutku ya memang harus dibudayakan di keluarga ya, karena memang Iya. dia itu baik untuk semua usia, baik untuk semua Iya. semuanya lah. Usia mulai anak-anak sampai dewasa, anak-anak itu dia butuh ini ya, butuh apa namanya, membuat keseimbangan motorik kasar kan ya. Terus kemudian kalau mulai remaja dia ngelawan gadget itu loh ya. Iya Nah, itu benar. Sampai orang tua pun itu sepedaan kan nggak membebani. Karena kan tumpuan ini kalau maksudnya orang kurus, orang yang obesitas juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi cocok untuk semuanya. Iya benar. Anak-anak tuh sepedaan, udah punya sepeda sendiri-sendiri, udah punya grup sendiri-sendiri. Dan yang penting itu kita itu kan sakjane kembali sepedaan karena kita punya memori baik terhadap sepedaan dulu ya. Cyclist sekarang ini kan gitu. Memori baik. Memori baik ya. Nah misalnya, makanya aku itu resah dengan orang tua yang memberi sepeda listrik. Karena dia bener. tidak akan menciptakan memori baik itu. Dia kan ada pengalaman goes. Padahal kita itu kembali goes karena kita punya pengalaman itu ya. Itu kan. Walaupun ya ada sih jatuh-jatuhnya ya. Maksudnya memori-memori jatuh. Anakku tuh yang nyegur di mana? Selokan lah. Iya. Terus habis itu jatuh lah, Jatuh itu tabrak kan, temennya lah. Terus jatuh itu kan menguatkan dia. Iya. Sampai Mungkin dia nangis itu, waktu itu ya gak apa-apa. sampai anakku tuh kalau misalnya cedera, dia tuh gini, ambilin obatnya sendiri, aku tak ngobati sendiri. Oh. Saking seringnya dia jatuh, jadi aku Iya, langsung iya. mikir, lah anakku aja lo bolak-balik jatuh lo, dia lo ya biasa. Iya. Maksud sih aku nggak kayak gitu. Harusnya aku patah tulang sudah seharusnya anakku. Nah, iya jadinya mereka tuh gini loh, bunda aja kemarin patah tulang Iya, loh masih iya, sepedaan. iya. Itu mantap loh anak. Kadang kita itu mengajarkan sesuatu tanpa kita menyampaikan. Kita nggak melakukan itu. Iya, kita Itu kan yang nggak harus menyampaikan harus begini. Dia tuh nyontek, Tapi nyontek nyontoh. aja. Anak itu tidak pernah gagal mencontoh orang tuanya. Dia mungkin gagal melaksanakan perintah kita mungkin gagal ya. Tapi nak mencontoh tidak pernah gagal. Makanya kayak misalkan ini ya, kayak ketika anak jatuh itu kan sebenarnya itu juga pelajaran bagi dia kan. Risiko terbesar itu sebenarnya bukan jatuh, tapi ketika dia tidak pernah mencoba. Kan orang yang begitu dengan anaknya itu wis gak oleh apa-apa misalnya. Padahal itu risikonya lebih besar daripada ketika bener. dia mencoba sesuatu dan jatuh. Jatuh itu ya seminggu paling ya. Seminggu selesai sembuh mana. Tapi ketika dia nggak pernah mencoba seumur hidupnya dia nggak mencoba itu, nggak pernah merasakan risiko. Dan kita mengajarkan anak itu memang harus menerima risiko gitu. Iya kan, risiko itu baik kan? Iya. Baik. Nah kita nggak menerima risiko. Makanya anak-anak yang teman-teman kan banyak orang yang ini ya. Koncone dhewe sing mokong-mokong kok dadi ya. Sebenarnya bukan karena mokongnya, tapi karena dia terbiasa berani mengambil risiko itu kan. Ada mokong biasa kan gitu ya. Berani ngambil risiko kan. Loh, aku jatuh itu yang nungguin malam, terus habis itu yang ngompres itu anak-anak. Oh iya. Oh, iya, malam ya. Itu satu ngompres sini, terus kadang itu satu mijitin gitu. Jadi mereka sing keren ya. riwah gitu.
Mantap, mantap, mantap. Ale bantuin ini gitu. Oh iya. Iya ya, dia tidak ingin bundanya sakit terlalu lama. Soalnya lah aku sakit terlalu dia nggak punya orang yang bunda mau ini apa gitu, nggak ada. Iya, iya, iya. Apa mana lagi yang perlu disampaikan ke teman-teman yang sepeda, apa kira-kira? Apa ya? Gini, sepedaan itu tergantung niatnya. Mau niatnya apa? Nyari validasi kah? Atau mau sehat kah? Atau mau mencapai sesuatu? Itu semua nggak apa-apa, yang penting olahraga. Betul. Misalkan awalnya karena ikut-ikut, aku nyebutnya sepeda karir gitu ya, karena ngikut karir, karena nunjang, kan validasi itu nunjang apapun ya, branding ya, nggak apa-apa. Mulai dari situ nggak apa-apa, tapi jangan keterusan kalau itu udah edik, udah toksik banget. Misalkan karena FOMO harus temennya harus pakai sepeda ini harus punya, takut nggak tervalidasi atau gimana, itu udah toksik. Berarti harus dihentikan. Dicarikan niatnya yang lain. Misalkan oh ya untuk sehat, ya udah sehat ya berarti fokus ke diri kita gitu kan. Atau oh aku mau ngejar kayak jadi atlet kom-koman gitu ya. Oh ya nggak apa-apa juga, tapi ada satu masa misalkan kan semua ada konsekuensinya ya. Jadi kalau satu masa ketika oh ternyata kok aku nggak masih belum yang menurutku on the top banget, oh ya udah gitu. Maksudnya ya udahnya ya sebisa mungkin kamu berusaha, tapi jangan keterlaluan sampai yang nyebabin kamu kehilangan inti dari sepeda itu sendiri. Sebenarnya kan kita sepeda itu apa sih, selain hobi kan untuk sehat aja gitu. Jadi ya udah berarti untuk olahraga gitu. Jadi apapun sepedanya tetaplah kita itu goes, fokusnya di diri kita aja, apa yang kita mau cari, apa yang kita mau tuju, ya udah yang penting sepedaan aja. Kalaupun ada rezeki bagus ya beli sepeda bagus, nggak apa-apa. Ada yang bilang itu kan kayak dendam masa kecil gitu ya. Oh dulu nggak bisa beli sepeda kayak gini, sekarang beli sepeda, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya nabung dulu aja gitu kan. Nah yang penting satu hal, niatkanlah ujung-ujungnya itu untuk olahraga gitu loh. Karena kita itu akan rugi ketika sepeda itu ternyata menghancurkan hidup, tapi nggak menunjang hidup. Nah, sepeda itu untuk menunjang hidup, bukan menghancurkan hidup. Menghancurkan kayak misalkan maunya olahraga tapi keterlaluan, jadinya overtraining. Maunya itu oke, tapi karena terlalu oke bancos di tabungan, jadinya juga ngancurin. Maunya oke, tapi waktumu itu habis buat mikir sepeda, tapi yang lain kayak kerjaan, kayak rumah itu udah nggak kepikir, itu juga ini. Jadi ya balik lagi, sepeda itu buat apa sih? Temukan itu dulu. Kalau misalkan belum menemukan aku sepeda buat apa ya, itu berarti harus duduk dulu, cari dulu kamu sepedaan buat apa dulu gitu kan. Jangan sampai sepedaan ngasal gitu, juga jangan sampai gitu loh. Kalau memang buat olahraga ya udah berarti sepedaan yang pas untuk kamu. Ketika kamu bilang ingin sehat itu seperti apa, itu kan kita bisa belajar ya. Maksudnya ya kita bisa baca lah. Sekarang kan dunia itu sudah semakin terbuka, nyari referensi literasi itu gampang gitu loh. Yang penting kita itu fokus, oh sepedaan, aku mau hidup sehat, berarti hidup sehat sepedaan yang kayak gimana. Oh aku tuh suka long ride karena aku ingin melihat, aku pengen punya me time untuk melihat, berarti long ride yang bagus kayak gimana, ultra yang bagus kayak gimana. Oh aku mau kom-koman, oh dari kom-koman itu yang bagus tuh seperti apa sih, oh ternyata kayak gini. Ya udah, maksudnya punya pakemnya dulu, punya ilmunya dulu, nggak usah asal gitu. Cuman sudah ketemu belum sepedaan
sepedaannya Nila Furaida itu untuk apa sih? Aku sepedaan itu yang satu aku untuk me time, yang satu aku untuk sehat. Oh, Makanya sepedaanku kadang gravel, kadang seli, kadang RB, kadang apa gitu ya. Aku nggak mikir itu, karena aku seneng aja gitu. Karena aku sepedaan tuh ngerasa ya me time ku itu gitu loh. Bukan me time ke salon, bukan me time belanja, bukan nongkrong sama teman-teman, enggak. Me time ku tuh sepeda yang bener-bener aku ngerasain diri aku dengan kayuhanku tuh ya aku sepedaan gitu. Bonus Iya. sehat, teman segala macem. Berarti itu yang membuat edik sepedaan ya? Iya, ujung-ujungnya itu. Karena ketemu me time-nya itu. Heeh. Kadang-kadang orang-orang itu nggak bisa memahami kita loh, maksudnya. Iya benar, Iya kan? benar. Kok bisa sih Kamu gitu? tuh nggak usah kayak gini, kamu tuh Iya. gini. Oh berarti belum memahami, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi Paling aku biasanya, ngomong sama mereka, ya udah ya. temukan kesenangannya masing-masing. Kalau aku suka sepeda gitu. Tapi biasanya gitu itu karena mereka belum nyoba, ya kan? Kita Benar. itu pernah ada di titik itu misalnya. Heeh, Pernah nggak sih? heeh, Heran dengan orang yang sepedaan jauh. heeh. Aku dulu nggak heran sih, nggak kepikir malah. Nggak kepikir kan? Cuman kalau BJ itu setahun sebelum aku BJ itu tuh aku ngikutin orang-orang yang, karena kan lewat tumpang ya. Aku ngikutin mereka, aku tuh bilang suatu saat aku yang diikuti orang. Oh, mantap. Dan itu sudah diikuti, Itu terjadi. diikuti banyak orang ya. Heeh. Mantap, keren ya. Apa lagi? Terlalu banyak. Wah, apik loh ini Cerita. ceritanya. Karena bagi kowe masing-masing kita pesepeda itu mesti punya cerita yang menarik. Mm-mm. Makanya siapapun dia ngono. Mm-mm. Meskipun misalnya random aja misalnya ngono, random aja enak digali itu mesti banyak hal yang Banyak menarik hal. sebenarnya. Benar. Apa mana sing wis bener-bener kayak ngene Oh, ngono kan. kayak gini. Tambah ya itu apa? mesti wakil ceritanya. Matur nuwun, keren. Ya, Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. iya, moga aja ya, atau tambah Pastilah. demotivasi. Wah, Pastilah. Banyak loh sing kepingin kok sampean itu. aduh. Ketoknya. Ada nggak sih sing menyampaikan langsung, Mbak aku kepingin kok sampean Mbak? Ada beberapa DM itu ada. Cuma Cewek juga ya? Cewek cowok ada. Oh. Maksudnya apa ya? Bisa kayak gini ngatur waktunya ini tuh sering jadi pertanyaan, gimana ngatur waktu ini sering. Aku pengen kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman semua orang punya ini ya, punya sisi-sisi hidup ya, Iya, tinggal iya, menyesuaikan aja. Iya. Kadang-kadang karena apa ya, ada hal-hal yang membuat kita itu membentuk itu, kayak misalnya tadi ya, sekalian waktunya Benar. kosongnya Ha-ha, 1 minggu ha-ha. ngono. Sekalian sama anak kalian ini ketemu semua kebutuhannya, akhirnya secara nggak langsung anu ya, jadi kebiasaan long Iya, ride, jadi benar. semua. Pokoknya kita yang penting nyoba sih lah yo, nyoba Ya, yang dulu, penting sepeda bergerak, bergerak Tuh, dulu. sepedaan dulu Nanti seadanya. Kalau misalkan pas sekarang punya seli ya selian, nanti misalkan ada rezeki, oh mau gravelan gitu ya udah gravelan, dicoba gravelan tuh Iya. enak loh gitu kan. Ya pasti dengan konsekuensinya, kotor lah apalah gitu, Ya. tapi seru aja gitu. Seenggaknya mencari me time yang positif. Ya, sip. Oke, matur nuwun. Ya, makasih. Semoga Mudah-mudahan ada edisi ada kedua. manfaatnya. Iya. Mudah-mudadan ada edisi kedua. Oke. Terus November jangan lupa. Oh iya, Ya aku tak kan? mempersiapkan Siap-siap ya. diri. Waduh, Keren. waduh. Terima kasih. Ya. Keren nih. Berapa ya?